Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Petren sudah bertumbuh sedemikian pesat. Social impact. Big dream, big happiness, big opportunity, big family. think big, think Petren. Ada satu kawan kita, 1 bulan transaksinya 4 triliun rupiah. 4 triliun rupiah. Mereka punya sekitar 400 ribuan outlet, 400 ribuan agent, 400 ribuan warung. Lalu bagaimana kita? Yang kita mengklaim kita ada 5 juta orang. 5 juta orang, bos. Berarti ada 8 kali 400 ribu. Berarti kita akan punya omset sedikitnya, harusnya kalau kita bekerja itu kira-kira 30 triliun rupiah per bulan. Hidupkan satu kota, bung, Petren kemudian menguasai satu kota. Sebutlah kota di mana istri saya lahir, kota Tangerang. Kita butuh dana 20 miliar, saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Aplikasinya semua aplikasi error, iya, tapi tergantung lagi. Kalau misalkan perusahaan itu cuma mau ngambil untung besar dan tidak mau mengeluarkan modal yang besar, ya seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Dik. Ya teman-teman, kita ngebahas Petren dulu ya. Karena sebenarnya waktu sebelum saya ngebahas yang kemarin, saya udah mau ngebahas tentang umroh merdeka ya. Nah, umroh merdeka itu berkaitan dengan beberapa orang yang sudah berkomunikasi dengan saya. Cuma karena kemarin sedang viral berita yang lain, jadi saya mengalihkan beritanya dulu. Nah, sekarang balik lagi ke umroh merdeka. Cuma kita harus bahas lagi kepada Petrennya dulu. Nah, kali ini saya mau bahas Petren. Kebetulan saya tadi pagi habis ngoprek-ngoprek HP, lihat itu ada beberapa komentar dari aplikasi Petrennya di Play Store. Nah, sebelum membahas tentang itu, kita lihat dulu videonya ya. Ini sebenarnya beberapa resolusi yang katanya milik Petren, yang ngomong Yusuf Mansur sendiri sih. Oke, kita lihat videonya dulu ya teman-teman. Yuk, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Petren sudah bertumbuh sedemikian pesat, melekat di hati penggunanya dan sudah menjadi gaya hidup. Kekuatan lokal yang tidak terbantahkan, Menjadi bagian dari intermediasi layanan keuangan melalui teknologi. menjangkau yang tidak terjangkau, menyentuh yang tidak tersentuh, membangun pribadi-pribadi tangguh, bertransformasi dalam spirit Petren Academy dalam sebuah engine, menerapkan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Peningkatan performance bisnis dan memperluas social impact. Big dream, big happiness, big opportunity, big family. think big, think Petren. Alhamdulillah, kalau ngelihat dari sisi waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita ternyata termasuk yang paling cepat berproses, konsisten, dan nyampe lebih cepat daripada tanggal yang kita perkirakan. Hari ini kita berdiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala, punya kesetaraan dengan seluruh perbankan senior yang sudah lebih dulu hadir di belantika tanah air Indonesia dan bahkan di dunia. Hari ini juga kita sama-sama hadir dalam kesetaraan di dalam segala urusan fintech, financial technology, dan payment gateway. Kini sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bekerjanya, yakni Anda semua. Bagaimana kemudian kita sama-sama menyambut amanah ini, lalu kemudian meng-cashless-kan Indonesia dan bahkan meng-cashless-kan dunia. Dulu kita tidak punya kuasa atas uang, dulu kita tidak punya kekuatan atas uang, dulu kita tidak punya power terhadap uang yang kita kumpulkan karena dikumpulkan oleh orang lain. Tapi beberapa hari ke depan, beberapa waktu ke depan, kekuatan uang itu ada di tangan Anda semua. Karena Anda bukan pengguna, Anda adalah pemilik tanah air ini. Anda bukan pengguna, Anda adalah owner dari segala opportunity yang tumbuh di negeri ini, dan Anda berhak atas itu. Semua opportunity yang tumbuh di bidang fintech, di bidang payment gateway. Tadi sore, tadi pagi bahkan saya dapat berita dari seorang sahabat saya, bagaimana ada satu kawan kita, saya tidak menyebut kompetitor, ada satu kawan kita, 1 bulan transaksinya 4 triliun rupiah. 4 triliun rupiah. Mereka punya sekitar 400 ribuan
outlet, 400 ribuan agent, 400 ribuan warung. Lalu bagaimana kita yang kita mengklaim kita ada 5 juta orang? 5 juta orang bos, berarti ada 8 kali 400 ribu. Berarti kita akan punya omset sedikitnya harusnya kalau kita bekerja itu kira-kira 30 triliun rupiah per bulan. Catatannya kita kerja loh. Catatannya kita tidak berhenti, kita tidak diam, dan saya yakin di balik tepuk tangan saudara, saudara bingung, nih sebenarnya apa sih? Yakin karena kita belum masanya, belum nyampe. Sejujurnya Pak, sedikit sekali orang yang sudah nyampe pada ilmu ini. Hari ini sedikit sekali orang yang ngerti ilmu ini. Sedikit. Kita ini pelaku yang langsung nabrak kan? Kita ini pelaku yang langsung terjun kan? Dengan tergagap-gagapnya kita sudah ada di sini. Tepuk tangan buat Anda semua. Pokoknya nggak ngerti wes masuk aja, nggak ngerti juga maju aja, nggak ngerti juga ya tembak aja. Ya itulah kita. Dan nggak apa-apa. Kita dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini ada di sini. Terima kasih buat BI yang terus mengawal Petren, dan hari ini diizinkan oleh Allah Petren memiliki izin transfer dana. Saya tidak tahu pekerjaan ini adalah pekerjaan Petren Academy. Bagaimana mentransformasikan apa yang kita punya. Jangan-jangan kita ini adalah kapal perang induk tapi baru bawa 2 karung beras. Jangan-jangan kita adalah kapal perang induk tapi kita baru bawa 1 sisir pisang, bahkan setandan pun belum. Jangan-jangan kita adalah kapal perang induk tapi kita baru bawa 2 butir kelapa. Ini adalah PR Petren Academy. Kenapa judulnya Be Transformers? Ya, Andalah yang mentransformasikan ini semua. Saya mendapatkan istilah ini dari Prof Denny dan kawan-kawan. Oh gitu. Saya kira mau jadi Bumblebee. Mau jadi siapa yang ketuanya tuh? Optimus. Ya. Rupanya memang mentransformasikan ini. Bagaimana kemudian kekayaan kita ini bisa diketahui dan dinikmati oleh orang banyak. PR kita tidak selesaikan hari ini. Hari ini kita men-celebrate saja. Hari ini kita mentasyukuri saja. Hey, kita udah dapat izin. Lu tahu nggak izin ini buat apa? Lu tahu nggak dengan izin ini kita bisa apa? Lu tahu nggak dengan izin ini kita mampu apa? Dulu ingat gak ketika kita bercanda? Perusahaan mana yang gede buat Petren? Perusahaan mana yang besar buat Petren? Let's say kita sebut 1 triliun. Kita akan membeli perusahaan misalkan 1 triliun. 1 triliun ketika dibagi 1 juta, itu 1 juta rupiah. Masih ingat nggak candaan-candaan kita zaman dulu? Nabi ngomong kalah aja loh. Itu kan sama nih kayak sekarang saya. Mansur ngomong saham, jangan saham. Petren lurusin. Emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu emang ngurusin apa? Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Petren. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi 1 nama, Petren. Anda tahu saham kami sekarang berapa? Yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah. Bukankah kita butuh dana? Anda tahu, untuk menghidupkan 1 kota, tanya teman-teman direksi, untuk menghidupkan 1 kota, bung, Petren kemudian menguasai 1 kota. Sebutlah kota di mana istri saya lahir, kota Tangerang. Kita butuh dana 20 miliar, saudara-saudara semua. Dari mana duitnya?
Dari mana duitnya? Oke, begitu ya teman-teman videonya. Video yang satu dengan yang lain kan bertolak belakangnya. Antara kehebatan yang disampaikan dengan ya mungkin di belakang layarnya ya, karena dia mengakui sendiri bahwasanya video itu apa ya, ibaratnya kayak meeting gitu, meeting besarnya di PyTrend. Nah cuma itu dipublish ya, yang jadi masalah kan itu dipublish oleh mereka sendiri, bukan oleh orang lain ya, kalau nggak salah di PyTrend Academy lah intinya, dan itu menjadi editan bagi banyak orang ya. Saya cuma bagian yang mengambil saja, nggak ngedit ya teman-teman. Jadi seperti itu bertolak belakangnya antara video yang satu dengan video yang lain. Intinya mungkin di depan bicara A yang ya mungkin rahasia dapur mereka yang tahu ya. Cuma oke, terlepas dari itu semua, saya coba lihat dari pagi ya, tadi pagi itu lihat aplikasi yang kebetulan nggak sengaja sebenarnya lihat PyTrend itu. Nah saya lihat di sini ada beberapa komentar. Di sini ada, saya akan bacakan beberapa. Ini yang terbaru karena yang terbaru itu berada di atas ya. Ini masih di bulan Desember ini, di tanggal 1 masih ada yang download. Saya nggak ngerti harus ngomong apa. Masih ada yang download itu ya. Dan ini komentarnya tanggal 1 teman-teman. 1 Desember ya. Untuk PDAM Kabupaten Sidoarjo nggak ada di menu tagihan. Ayo dong PyTrend buat transaksi, nggak bisa trust, tolong dibenerin sistemnya. Ini saya sudah top up nih. Top up pingin oke lah ya, pingin bayar kali PDAM tapi nggak bisa ya. Oke, saya sarankan jangan pakai PyTrend dan jangan download PyTrend. Ini bulan 10 ya. Aplikasi tidak jelas dan boleh dikatakan aplikasi gagal. Dulu saya beli lisensi aplikasi PyTrend 350.000 di tahun 2015. Saya boleh katakan seperti MLM dulunya. Karena tidak membuahkan hasil, akhirnya saya uninstall dan saya coba download kembali di tahun 2002 ini. Ternyata ketika masuk nggak bisa memasukkan password dan PIN. Adanya cuma nomor HP, sedangkan nomor HP saya sudah lupa. Jadi solusinya seperti apa? Nggak mungkin daftar kembali ya. Itulah pentingnya security system ya. Kalau nggak bisa pakai HP harus bisa pakai email, dan itu menjadi tanggung jawab aplikasi sebenarnya. Karena kalau misalkan ketika nggak bisa login, di mana mungkin ada histori beberapa data yang mungkin menjadi bagian penting, atau misalkan di sana punya, di aplikasi tersebut memiliki ya sistem keuangan di sana, ya repot juga ya kalau nggak bisa masuk. Ya itulah security system yang harus dibangun dengan baik ya. Nah ini ada baru nih di bulan 11 2020, tetap pakai PyTrend untuk transaksi. Alhamdulillah saya sudah 7 tahun dari 2015 sampai sekarang 2022. Karena aplikasi manapun bagi saya sama saja, ada saatnya error, ya error aja, namanya sistem, semuanya tidak bisa selalu mulus dan lancar, pasti ada errornya. Semoga PyTrend makin berkembang, pasar menuju era teknologi digital. Ya teman-teman harus pahami. Kalau misalkan kita berbicara tentang aplikasi, kalau misalkan itu aplikasi yang katanya dengan 1 juta, katanya ini malah 5 juta bilang ya, 5 juta pengguna. Kalau misalkan ya sekarang ini background servernya itu harus jelas dulu seperti apa, disimpan di mana, terus berapa kecepatnya, bandwidthnya berapa, terus ya nanti mungkin berhubungan dengan ya kapasitasnya berapa, sehingga nggak nge-lag gitu ya. Kalau misalkan berbicara tentang aplikasi mana yang pernah error, ya semua aplikasi mungkin pernah error, tapi kalau terus-terusan error, sering error, itu ya yang bermasalah servernya. Ini lucu aja ya, memang setiap aplikasi itu ada buzzernya. Kita harus mengakui setiap aplikasi ada buzzernya, termasuk aplikasi milik saya yang saya gunakan ada buzzernya, tentu saja, karena itu untuk mengimbangi berita-berita yang kadang-kadang disengaja oleh beberapa perusahaan saingan kita. Jadi kita mau nggak mau harus menggunakan buzzer, termasuk ya PyTrend ini kemungkinan besar ada buzzernya. Cuma kalau itu faktanya memang nge-lag, berarti yang bermasalah perusahaannya gitu loh. Berbeda dengan buzzer yang digunakan untuk mengcounter ya mungkin buzzer milik perusahaan lain yang mungkin sama persis pelayanannya seperti itu. Ya saya tidak tahu lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pemahaman teman-teman bahwasanya ya setiap aplikasi punya pernah error, iya pernah error, tapi kalau sering error itu namanya
aplikasinya tit gitulah intinya. Karena apa? Karena banyak orang yang mengatakan wah aplikasi gitulah. Itu karena biasanya penggunaan servernya itu nggak berbanding dengan pengguna aplikasinya gitu. Misalkan pengguna aplikasinya 100.000, tapi dia menggunakan ya datanya itu menggunakan yang kapasitasnya kecil gitu. Dan akhirnya sering error, nggak mengimbangi bandwidthnya. Bandwidth yang masuk dengan yang keluarnya itu nanti nggak seimbang gitu, sehingga sering terjadi error. Ya sama aja sebenarnya penggunaan, misalkan kapasitasnya 1 giga, tapi kita yang masuk nanti kapasitas bandwidthnya nanti ternyata 2 giga gitu. Nah mungkin bisa terjadi dengan lancar itu kalau subuh atau pagi hari yang sebelum masuk jam kerja. Nah nanti pada saat sore hari orang sedang santai, banyak orang menggunakan aplikasi, ketika masuk dengan kapasitas 1 giga itu dimasuki dengan 2 giga, ya otomatis nge-lag. Ya bahasa gamenya ya seperti itu, bahasa aplikasinya nge-lag gitu, karena susah masuknya. Nah begitulah teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman memahami bahwasanya aplikasinya semua aplikasi error, iya, tapi tergantung lagi. Kalau misalkan perusahaan itu cuma mau ngambil untung besar dan tidak mau mengeluarkan modal yang besar, ya seperti itulah. Itu contohnya. Saya nggak ngomongin PayTrend ini bener enggaknya saya nggak tahu, yang jelas seperti itu. Karena apa? Ya saya membangun website, ya kalau misalkan ternyata tiba-tiba kurang bandwidthnya, ya pasti kayak gitu. Ya banyak yang komplain, ini kok nge-lag banget gitu. Ya terpaksa kita harus nambahin, karena kan kita nggak tahu penambahannya kapan. Tiba-tiba rame, kita mau nggak mau harus siap setiap saat untuk menambahkan bandwidth. Nah begitu juga aplikasi yang saya bangun. Begitu penggunanya udah nyampe sekian ratus ribu, ya saya harus nambahin bandwidthnya. Mau nggak mau seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Ini nggak ngomongin soal nggak menjelaskan sebuah aplikasi, tapi saya memberikan penjelasan bahwasanya kalau aplikasi mau maju, ya harus mau berkorban gitu, menggunakan modal yang cukup untuk melayani setiap pengguna aplikasi gitu loh, nggak cuma ngambil untung gitu loh. Terima kasih, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.